Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini, dan saya ucapkan selamat datang di channel Wheelchair Way. Hal yang paling sering dialami oleh para plagia adalah mengecilnya otot kaki. Jadi karena otot kaki kita tidak kita gunakan, atau kaki kita tidak kita gunakan untuk beraktivitas, maka lama-kelamaan otot kita akan mengecil. Lalu bagaimana caranya agar otot kita tidak mengecil terlalu kecil gitu ya? Ini kaki saya selama 3 tahun seperti ini ya. Jadi memang daripada dahulu ini memang agak lebih kecil, tetapi tidak terlalu habis gitu ya kecilnya. Lalu bagaimana caranya agar kaki kita tidak terlalu mengecil? Yang pertama, ketika kita duduk di kursi roda, itu posisi kaki kita itu jangan terlalu menggantung. Jadi seperti saya ini, paha saya ini tidak ke kursi gitu ya, sehingga menyebabkan otot di kaki ini dia akan sedikit menumpu, walaupun cuma menumpu kaki sendiri gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah latihan berdiri. Jadi walaupun kita belum bisa menggerakkan kaki, tetapi kita bisa melatihnya dengan berdiri menggunakan bantuan alat bantu ini ya, apa namanya ya, kertu. Lalu bagaimana cara saya menggunakannya? Karena saya sama sekali tidak bisa menggerakkan perut dan kaki, maka ketika ingin latihan berdiri, saya harus dibantu orang lain. Tugas orang yang membantu saya adalah memastikan lutut saya tidak menekuk dan pergelangan kaki saya menumpu dengan baik. Karena kaki saya ketika diangkat benar-benar lemas dan terkadang kaki kiri cenderung tertekuk keluar. Bahkan dulu ketika di awal berdiri, pantat saya harus ditarik dengan kain atau tali untuk membantu berdiri. Ini adalah awal saya berdiri setelah beberapa bulan tidak berdiri ya. Karena kemarin ada beberapa kesibukan dan memang terbiasa beraktivitas dengan menggunakan kursi roda ya. Jadi membuat saya sedikit lalai untuk tidak melatih otot kaki saya. Walaupun kita tidak bisa menggerakkan kaki, bahkan divonis lumpuh selamanya, tetapi teman-teman sesekali harus melatih kaki teman-teman agar tidak mengecil ya. Karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Siapa tahu saraf kita membaik gitu ya. Maka ketika saraf kita membaik, kalau otot kaki tidak kita latih, kemudian mengecil, nanti jadi lebih susah lagi. Nah, ini saya berusaha membusungkan dada ke depan untuk menarik pantat saya agar lebih maju. Padahal yang ingin saya majukan adalah pantat saya, tetapi karena perut belum bisa saya gerakkan, maka yang saya majukan adalah dada saya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini ketika saya berdiri, terus kaki kiri saya ini nanti akan menekuk. Jadi fungsinya orang yang membantu kita adalah memposisikan kaki kita ketika kaki kita menekuk. Nah, seperti ini. Nah, jadi posisi ketika kaki kita menekuk itu orang yang membantu kita ini harus bisa
meluruskannya gitu ya. Lalu ketika sudah merasa seimbang, teman-teman bisa mencoba untuk melepas tangan, terus kemudian mengangkat tangan gitu ya. Semakin sering teman-teman latihan berdiri, maka secara otomatis otot teman-teman, baik otot perut, kemudian otot kaki itu juga terlatih ya. Dan ketika teman-teman ingin latihan berdiri, pastikan melakukannya minimal 1 jam setelah makan ya. Karena ketika kita latihan berdiri itu sangat menguras tenaga, dan apabila kita lakukan selepas makan itu bisa mengakibatkan perut kita mual dan bahkan sampai muntah. Ini saya mengalami gerak spastik di perut ya, tetapi mungkin di kamera tidak kelihatan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat, tetap berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya.